Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penyakit tamak. Ketamakan akan melahirkan kehinaan. Tidaklah panjang dahan kehinaan melainkan yang tumbuh dari benih tamak. Tiada sesuatu yang dapat menyeretmu sebagaimana waham, syakwasangka atau angan-angan. Orang merdeka itu akan menjadi budak dari sesuatu yang dia tamak padanya. Bidang latihan kerohanian menekankan soal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang maju dalam bidang tersebut adalah orang yang memisahkan dirinya dari pengaruh duniawi dan makhluk sekitarnya. Hatinya hanya terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan kerohanian mendidik hati agar berpisah dari diri sendiri, yaitu berpisah dengan kehendak diri sendiri, cita-cita, angan-angan dan pikiran, lalu masuk ke dalam penguasaan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dikuasai oleh iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai kehendak melainkan keinginan mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dan tujuan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran dan renungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi kekuatan yang tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang murid menghadapi kesukaran untuk berserah diri dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, susah pula melepaskan keinginannya serta menghilangkan gambar-gambar benda alam dari hatinya, maka periksalah hati itu, pasti akan ditemui bahwa hati itu mengidap penyakit tamak atau loba. Tamak diibaratkan sebagai benih yang menumbuhkan pokok kehinaan. Dahan-dahan kehinaan akan menjalar dan terhulur ke sana kemari. Penyakit tamak akan mengikis perasaan malu dan menghapuskan maruah kehormatan diri, dan memakaikan pakaian kehinaan kepada orang yang berkenaan. Dia menjadi hina pada pandangan makhluk, dan lebih buruk lagi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia umpama anjing yang lidahnya selalu terjulur melihat apa yang ada di dalam tangan orang lain. Si anjing tidak memperdulikan apakah dia dimaki, dihalau atau dipukul, asalkan dia bisa mendapat apa yang dia mau. Si tamak melihat, seolah-olah rezeki yang diperuntukkan kepadanya tidak ada nilainya, sementara rezeki yang diperuntukkan pada orang lain masuk ke dalam bagian rezekinya, sebab itu menjadi haknya untuk mengambil apa yang masuk ke dalam simpan orang lain. Si tamak tidak memperdulikan bagaimana dia mendapatkan apa yang dia hajati, apakah dengan menada tangan, memujuk rayu, menipu atau memaksa. Tamak timbul dari syakwasangka, atau ragu-ragu dengan rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki kepada sekalian makhluknya, dan sebagai timbal balasnya hamba pula diberi tanggung jawab. Orang yang ragu-ragu terhadap jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyiakan kewajiban yang diamanahkan padanya, dan rajin mencari apa yang dijamin untuk orang lain, sehingga mengincar yang menjadi jaminan untuk orang lain. Inilah yang terjadi pada orang tamak. Bagaimana bisa dia menghampiri Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika amanah yang diserahkan kepadanya diabaikannya, dan tanggung jawab yang dipikulkan kepadanya dicampakkannya. Dia merasa ragu-ragu untuk menggunakan masa bersama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbang rezeki yang dijamin tidak akan sampai kepadanya. Lantaran itu, dia meninggalkan peluang bersama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengejar apa yang dia tamakkan. Orang ini memilih harta Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai harta itu. Tamak dan sangkaan tidak berpisah. Orang tamak diayun ke sana kemari oleh sangkaannya untuk mengejar kebendaan. Dia tidak sadar yang dia sudah menjadi hamba kepada benda, dan orang yang bisa mendatangkan benda itu kepadanya dapat menguasai dirinya itu. Tetapi, dia menyangka dialah yang menguasai benda dan orang tadi, padahal dia tunduk kepada benda dan orang yang menguasai pemilikan benda itu. Sekiranya seorang raja dikuasai oleh perasaan tamak, akan wujudlah kerajaan di belakang tabir yang menguasai tahta dan pemerintahan secara tidak langsung. Jika menteri kabinet dikuasai oleh perasaan tamak, akan wujudlah kabinet bayangan yang mempengaruhi keputusan menteri tadi. Kekuasaan, pangkat dan harta tidak memerdekakan seseorang yang tamak, dia hanya boleh merdeka jika dia membuang sifat ini.
Apabila tidak ada lagi keinginannya untuk memiliki apa yang berada di dalam tangan orang lain, barulah dia bebas berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah terlepas dari sauh yang menariknya ke bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ancaman yang keras kepada mereka yang tamak. Sesungguhnya manusia tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya, dan sesungguhnya ia, dengan bawaannya, menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian, dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta secara tamak haloba. Patutkah ia bersikap demikian? Tidakkah ia mau mengetahui bagaimana keadaan ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur, dan dikumpulkan serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka Maha mengetahui dengan mendalam tentang balasan yang diberikannya kepada mereka pada hari itu. Ayat 6-11 Surah Al-Adiyat. Dan sebaliknya, apabila ia diuji oleh Tuhannya, dengan disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar bahkan ia resah gelisah, serta merengek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan daku. Janganlah demikian, sebenarnya kata-katamu itu salah. Bahkan, perbuatanmu wahai orang-orang yang hidup mewah, lebih salah lagi karena kamu tidak memuliakan anak yatim, malah kamu menahan apa yang ia berhak menerimanya, dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin, dan kamu selalu makan harta pusaka secara rakus, dengan tidak membedakan halal haramnya. Serta kamu pula sayangkan harta secara tamak haloba. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Sebenarnya apabila bumi dihancurkan segala yang ada di atasnya dan diratakan serata-ratanya, dan perintah Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris siap sedia menjalankan perintah, serta diperlihatkan neraka jahanam pada hari itu, maka pada saat itu manusia akan ingat, hendak berlaku baik, dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya. Ayat 16-23, Surah Al-Fajr. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat tamak.